Arab Saudi sedang berjuang memerangi penggurunan, sebuah kesulitan dunia karena lahan yang menjadi gurun melebihi 37 juta kilometer persegi dan terus meluas, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap lingkungan ekologi dan kelangsungan hidup umat manusia. Arab Saudi menghadapi masa depan yang tidak dapat dihuni karena pengurunan semakin memprihatinkan. Hal ini menyebabkan negara tersebut mengambil tindakan tegas, yang mengarah pada proyek menanam 10 miliar pohon pada tahun 2022, yang menandakan komitmen mereka untuk menginvestasikan 808 triliun rupiah selama 20 tahun untuk menanam 10 miliar pohon di gurun, dan mengurangi emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030, yang pada akhirnya mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060. Upaya yang berani ini tidak hanya mengejutkan dunia, namun juga menarik perhatian para ilmuwan Tiongkok, yang mengarahkan pada kerjasama strategis antara Arab Saudi dan Tiongkok, yang terletak di wilayah yang terkenal dengan iklim gersang yang keras. Lebih dari 95% daratan Arab Saudi adalah gurun atau semi-gurun, dengan Rub al-Khali, yang menjadi salah satu contoh meningkatnya penggurunan, yang menimbulkan kesulitan bagi masa depan negara yang berdampak pada keseimbangan ekologi, mata pencaharian manusia, dan stabilitas sosial ekonomi secara keseluruhan. Dengan luas lahan yang menjadi gurun melebihi 37 juta kilometer persegi, para ahli memperkirakan bahwa di masa depan, Arab Saudi tidak lagi cocok untuk tempat tinggal manusia, jika langkah-langkah pengendalian pasir yang memadai tidak dilakukan. Dalam menanggapi situasi yang mengkhawatirkan, Arab Saudi meluncurkan proyek ambisius 10 miliar pohon pada tahun 2022, yang bertujuan untuk menanam 10 miliar pohon di gurun selama 20 tahun ke depan, namun juga menunjukkan komitmen dalam mengatasi perubahan iklim dan transisi menuju masa depan nol emisi karbon yang berkelanjutan, dengan anggaran besar sebesar 808 miliar rupiah. Proyek ini diperkirakan akan memberikan dampak besar pada alam ekologi negara ini dan memberikan kontribusi besar terhadap upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim, serta mengupayakan pengurangan emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030 dan mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060, menunjukkan dedikasi Arab Saudi terhadap konservasi dan keberlanjutan lingkungan dalam skala dunia. Kesulitan besar yang dihadapi Arab Saudi membuat negara itu mencari inspirasi dari Tiongkok, sebuah negara yang telah membuat kemajuan luar biasa dalam pengendalian gurun. Keberhasilan Tiongkok yang tak tertandingi dalam mengubah gurun tandus seperti Gurun Kubuki menjadi kawasan hijau yang subur telah mendapat pengakuan internasional. Tim pengendalian pasir Tiongkok menggunakan teknik inovatif termasuk pengendalian pasir fotovoltaik dan penanaman pohon yang secara khusus menggunakan spesies yang tangguh seperti Populus eupratica. Hasil menakjubkan yang dicapai dalam penghijauan alam yang sebelumnya terpencil adalah bukti upaya Tiongkok dalam memerangi penggurunan. Dan terinspirasi oleh pencapaian Tiongkok tersebut, Arab Saudi mengakui bahwa mereplikasi keberhasilan Tiongkok di wilayahnya juga mempunyai kesulitan tersendiri. Dengan populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan Tiongkok menimbulkan kesulitan dalam ketersediaan tenaga kerja. Arab Saudi berpikir untuk mengembangkan teknologi canggih, seperti penanaman pohon dengan menggunakan robotik untuk menggantikan tenaga manusia dalam mempercepat proses penanaman pohon. Kelangkaan air merupakan kesulitan lainnya, tidak seperti Tiongkok yang mendapat manfaat dari sumber daya air tawar yang berlimpah. Arab Saudi sangat bergantung pada desalinasi air laut untuk konsumsi sehari-hari. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan air yang inovatif. Metode konservasi seperti sistem irigasi yang efisien, dan praktik daur ulang air untuk menjamin kelangsungan hidup, dan pertumbuhan tanaman baru di lingkungan gurun yang gersang, dan pemilihan spesies pohon yang cermat sangat penting untuk keberhasilan kawasan hijau dalam jangka panjang. Kolaborasi dengan para ahli Tiongkok di bidang hortikultura dan arborikultura, yang memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pemilihan spesies pohon untuk proyek pengendalian gurun, merupakan hal yang menarik dari Arab Saudi. Strategi pengendalian gurun terletak pada potensi pengendalian pasir fotovoltaik. Pendekatan inovatif ini tidak hanya mengurangi penguapan air,
tetapi melalui efek naungan yang menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, tetapi juga menghasilkan energi terbarukan melalui panel tenaga surya. Strategi bertujuan ganda ini menyebabkan perubahan paradigma menuju gurun yang berkelanjutan. Reklamasi dan pembangkit energi surya ini memberikan contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi kesulitan serupa. Jika Arab Saudi berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan ini untuk mencapai tujuannya, potensi dampaknya akan bersifat berubah-ubah, pemulihan 40 juta hektar lahan terdegradasi, dan peningkatan 12 kali lipat area yang ditumbuhi pepohonan, akan menjadi sebuah kemenangan lingkungan hidup. Lebih dari sekedar memerangi penggurunan, tetapi suatu perjalanan Arab Saudi menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan, juga merupakan sebuah tujuan yang ambisius. Sebagai contoh kuat dari tekad dan kerjasama internasional dalam mengatasi kesulitan lingkungan hidup dunia, pencapaian ini tidak hanya akan melindungi masa depan ekologi bangsa, namun juga berfungsi sebagai mercusuar harapan dan inspirasi bagi seluruh dunia dalam memupuk komitmen dunia terhadap pelestarian lingkungan dan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Upaya kolaboratif antara Arab Saudi dan Tiongkok untuk memerangi penggurunan merupakan bukti betapa pentingnya iklim dan kekuatan kerjasama internasional, dengan belajar dari keahlian Tiongkok dan memanfaatkan teknologi inovatif. Arab Saudi bertujuan untuk mengatasi kesulitan dan mengubah gurun mereka menjadi lahan subur yang berkembang. Jika proyek ini berhasil akan menjadi contoh cemerlang dari tekad manusia dan potensi kolaborasi dunia dalam menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan bagi semua orang. Ketika kita menyaksikan transformasi ini, marilah kita terinspirasi untuk mendukung proyek-proyek nyata yang menjadikan planet kita tempat yang lebih berkelanjutan dan dinamis bagi generasi mendatang. Jika Anda menganggap video ini informatif, jangan lupa berlangganan dan tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.